Kita harus tanami Papua dengan sawit dan tebu supaya kita bisa menjadi negara yang bisa swasembada energi. Kan Papua itu sudah lama punya freeport, Bu ya. Dan kita nggak tahu kan sampai sekarang rakyat Papua itu terima apa sih. Kadang-kadang saya juga bingung karena dalam hitungan hari juga bisa berubah. Setelah ngomong kayak gitu kan beberapa hari kemudian dia bicara dengan menggebu-gebu ya bahwa dia akan berantas korupsi ya. Kalau kita cermati dua pidato dari hari-hari yang berbeda itu bertabrakan. Pejabat publik itu jangan minta dipuji karena tugas resmi dia adalah berbuat kebaikan. Betul. Dan untuk itu dia digaji. Iya, betul. Dan untuk itu rakyat membayar pajak. Prabowo itu kan sebagai presiden dia sangat tergantung pada laporan bawahannya. Sampaikan aja hal-hal apa adanya terhadap Pak Prabowo agar dia punya masukan yang cukup objektif dari kondisi real yang ada. Orang direkrut menjadi kabinet itu bukan karena kapasitas dan integritas, tapi soal-soal yang lebih kalkulasinya lebih bersifat politik. Halo pemirsa, jumpa lagi di playlist Sudut Pandang, masih dengan Buya Tafka. Hari ini kita akan bicara mengenai isu yang kembali ramai, prakondisi Indonesia bubar. Astagfirullahaladzim. Ini tentu nggak ingin kita harapkan, tapi kita perlu kritisi. Kita bahas dengan Buya Tafta. Buya, Yes. outfitnya keren ini. Waduh. Topiknya serius banget ini. Topiknya serius, ya. Ini memang sesuatu yang kita risau hari ini, Buya. Bahkan beberapa informasi yang berseliweran di media sosial hari ini atau beberapa hari lalu, itu ada psikolog yang sudah mulai menyampaikan bahwa pasiennya itu mengalami gangguan karena memikirkan negara. Wah, serius betul itu warga negara. Warga negara yang cinta tanah airnya. Ya, kalau enggak kan dia nggak akan mikirin negaranya kan. Dan sudah ada beberapa yang harus ke psikolog karena mereka punya masalah karena memikirkan negara. Di sisi yang lain, cara elit kita berkomunikasi, berhubungan, dan mendesain kebijakan, itu kan menghasilkan distrust publik yang besar. Dan yang terjelas, ya, yang kita juga amati sampai hari ini adalah bagaimana ketika mereka menangani banjir. Bencana bandang ya, banjir bandang di Sumatera. Kita udah bahas beberapa waktu lalu, tapi hari ini kita akan melihatnya dari sudut pandang prakondisi Indonesia bubarnya. Kira-kira bagaimana Buya melihat hal ini? Karena distrust udah cukup tinggi. Kalau kita tengok di sosial media, begitu masifnya, ya, gelontoran informasi yang mencerminkan bagaimana sinisme publik yang besar kepada pejabat publik. Tapi pejabat publiknya juga aneh, Bu ya. Responnya itu justru jangan sampai para influencer misalnya menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Kita harus kompak, gitu Bu ya. Itu salah satunya disampaikan Teddy kemarin. Iya. Gimana Bu ya menanggapi soal ini? Oke, jadi ada gejala yang cukup pesimis ya dari ya saya kira tidak sedikit kalangan ya, terutama rakyat biasa atau mungkin juga kaum terdidik ya. Tapi saya kira kalau untuk rakyat biasa alasannya bukan karena mencintai negeri ini, karena mereka cemas dengan kehidupannya di masa depan, gitu kan? Terlalu mewah mereka dengan alasan mencintai negeri ini. Karena hari-hari mereka sibuk mencari makan, memastikan biaya anak sekolah bisa tercukupi, dan seterusnya. Jadi kalau mereka cemas, ya, itu sebetulnya mereka sedang cemas terhadap nasib hidup dia ke depan. Jadi itu jauh lebih, jauh lebih mengharukan ya. Karena mereka hidup di negeri ini, ya, dan harapan hidup mereka ya sangat bergantung juga pada bagaimana negeri ini dikelola gitu kan. Gitu. Jadi mereka tidak cukup kemewahan lah untuk mencintai negeri ini ya kan. Karena hari-hari mereka udah sangat sibuk ya dengan kebutuhan yang sifatnya mendesak ya. Dari mulai sandang, pangan gitu, macam-macam kayak gitu. Nah, ya semua kita
siapapun tidak ada yang menginginkan negeri ini bubar kan. Apa tadi istilahnya itu? Fail state. Fail state ya. Gagal, negara gagal. Dan sebetulnya sebagai satu bahan kajian ya, ini sebetulnya udah banyak ditulis oleh para scholar ya. Ada beberapa istilah yang dikenalkan kan, walaupun saya tahu tipis-tipis aja, biar itu menjadi urusan kaum scholar lah ya untuk yang seriusnya. Jadi misalnya ada buku tentang failed state ya kan, negara gagal. Lalu ada juga istilah soft state ya, negara yang lembek. Ada juga disebut istilah fragile state ya, negara yang lembek ya. Negara yang ringkih. Tapi semuanya ya menjelaskan satu hal pokok ya, di mana negara dalam tanda petik ya gagal memainkan atau menjalankan fungsi dasarnya untuk memprotek warganya dari banyak sisi. Dan puncaknya adalah yang disebut dengan negara gagal itu. Kemiskinan ada di mana-mana, ya konflik ada di mana-mana, korupsi merajalela di mana-mana gitu kan. Lalu juga mungkin pada sejumlah negara karena di situ cukup plural dari sisi etnis, juga mungkin konflik antar etnis dan seterusnya kan. Nah, tentu ada gradasinya ya. Dan puncak ekstrimnya adalah gagal negara karena negara gagal atau negara bubar karena dia tidak bisa memainkan peran terpentingnya untuk memproteksi warga dari rasa tidak aman ya, memastikan warga hidup aman, lalu warga juga bisa makan ya, dan seterusnya. Jadi ada banyak tingkatannya ya dari sisi gejalanya ya. Tapi indikasinya hampir seragam ya. Ditandai dengan pemerintah atau negara tidak bisa memainkan fungsi dasarnya gitu kan, fungsi pokoknya untuk memprotek warga dari banyak sisi kayak gitu. Kalau kita lihat balik lagi ke soal bagaimana negara menangani atau menanggulangi bencana di Sumatera, terlihat sekali. Iya. Ya, meskipun mereka selalu beralasan kami sudah melakukan, sudah mengirimkan bantuan, sudah ada progres ya. Tapi kan yang kita lihat di lapangan ya, meskipun kita juga melihatnya dari sudut pandang kamera ya. Banyak sekali bukti di lapangan yang sudah ditunjukkan oleh para relawan ya, yang berjibaku sehari-hari tuh. Mereka berjalan kaki, para korban itu pergi ke satu tempat hanya untuk cari makan. Dan itu misalnya mereka berjalan sampai 15 kilometer lamanya gitu. Dan ini sudah hampir sebulan. Situasinya nggak mengalami perubahan yang signifikan. Belum lagi hujan juga masih terus terjadi ya di beberapa titik begitu. Nah, tapi elit itu seakan-akan ingin agar rakyatnya itu juga tetap kalem. Ya, ikut saja deh juga. Padahal salah satu ciri dari prakondisi negara gagal itu adalah ketika negara hanya dimiliki oleh elitnya, tidak dimiliki bersama-sama oleh masyarakatnya. Dan ini yang juga kita lihat kan, misalnya Tangsel dengan kegagalan pengelolaan sampahnya, ya itu gimana Bu ya? Situasi di mana ada indikasi bahwa negara ini sepertinya memang milik para elitnya gitu ya, bukan milik rakyatnya gitu. Oke. Untuk tidak masuk ke wilayah teknis soal bencananya, karena kita udah bicara soal ini kan, yang menjadi concern kita kan berkaitan dengan mindset para pejabat publik ya, atau sikap mereka pada umumnya terhadap situasi tertentu, dalam kasus ini bencana tadi itu. Mengapa jauh dari harapan publik gitu kan. Ini kan berkaitan ujung-ujungnya soal dengan integritas dan kapasitas ya kan. Near integrity ya, near integritas dan near capacity. Jadi sejumlah mereka yang direkrut dalam
dalam posisi itu tidak dipertimbangkan aspek tadi itu, dua hal penting, kapasitas ya berkaitan dengan kecakapan mereka dari sisi kemampuan ya untuk menangani bidang yang menjadi tugas dia, dan yang kedua integritas yang berkaitan dengan soal mentality ya, mental para pejabatnya gitu kan. Itu sebabnya dalam situasi tertentu yang mindset mereka adalah sibuk bagaimana mengamankan posisi, ya, mengamankan jabatan, alih-alih berpikir tentang tanggung jawab bagaimana harus dikelola secara produktif, gitu kan? Atau ingin menempatkan diri sebagai pahlawan. Iya, sebagai pahlawan. Nah, kalau ini soalnya kan menjadi persoalan semakin luas ya, persis seperti yang dibahas oleh banyak ahli ya, para scholar. Ini terkait dengan proses rekrutmen kepemimpinan elit itu. Artinya kan ada kaitannya dengan proses atau sistem politik yang berlangsung kayak gitu. Sehingga orang direkrut menjadi kabinet itu bukan karena pertimbangan dua perkara penting tadi, soal kapasitas dan integritas, tapi soal-soal yang lebih kalkulasinya lebih bersifat politik gitu kan. Ya, tadi ia menyebut dua hal yang harus ada dalam diri seseorang ya sebagai pemimpin. Satu integritasnya, dua kompetensinya. Sebenarnya ada satu lagi Bu ya. Apa itu? Ambisi. Dia harus punya ambisi kan sebagai pemimpin. Cuma ketika dua ini hilang, hanya punya satu. Tinggal ambisinya. Ini yang bahaya. Iya. Artinya nafsu kekuasaan. Betul. Gitu. Jadi mereka orientasinya sejak awal memang ke sana, dan untuk bisa berada dalam posisi yang dia bayangkan, yang dia inginkan itu kan nggak mau harus menempuh proses politik gitu kan, proses politik. Nah, apa yang terjadi yang kita alami sekarang ini yang menimbulkan kecemasan banyak orang, pesimisme banyak orang tentang pemerintahan ke depan, itu kan ada hubungannya dengan itu semua gitu kan. Sehingga apa yang Anda sebut tadi itu muncul gejala distrust ya, hilangnya kepercayaan publik terhadap para pejabat negara gitu. Karena tapi nanti akan ditutup juga dengan survei Bu ya, kepercayaan publik terhadap pemerintah tinggi. Iya. Yang ada di bawah itu seperti kayak nggak tercermin lagi tuh. Iya. Dari apa yang dilihat dalam survei. Kalau umpamanya ada negara penduduknya sekitar sebutlah 100 juta, ya kan. Kalau 1 juta orang 1% kan, artinya yang mereka tidak puas lalu melakukan demo besar-besaran, ya kan. Kan bisa mengarah pada yang disebut dengan tadi itu kekacauan gitu kan. Makanya memperlakukan rakyat itu jangan sebatas angka, jangan statistik. Dan ini selalu relevan Bu ya, karena dalam banyak kasus itu yang dipikirkan oleh pejabat kita. Misalnya kecelakaan ya yang meninggal misalnya cuma belasan, ya kasus lagi-lagi bencana banjir Sumatera ini kan 1.000 lebih yang meninggal dibandingkan tsunami dulu 100.000 gitu ya. Terus keracunan MBG, itu kan cuma sekian persen. Iya. Semuanya bicara mengenai angka Bu. Ya itu dia, karena melalui angka jadi nggak pakai hati membacanya kan gitu. Kan kalau kematian itu siapa saja pasti matinya kan. Yang jadi soal adalah bagaimana cara orang itu mati. Itu yang jadi soal, ya kan. Kecelakaan, ditabrak, peristiwa tabrakan segala macam kayak gitu, mati. Sebagai peristiwa kematian kan sesuatu yang rutin terjadi. Ini soal waktu aja. Tapi bagaimana dia mati kan menjadi persoalan orang hidup, gitu kan. Ada hubungannya dengan soal keamanan, ada soal hubungannya dengan hukum, regulasi, ada hubungan dengan regulasi dan seterusnya. Jadi kematian itu memang nggak bisa dielakkan, tetapi yang bisa dielakkan adalah mencari sebab kematiannya itu, gitu kan. Jadi jangan dihitung. Kalau sudah mati ya sudah takdir lah ya. Gitu. Ya. Kalau kita main dengan angka statistik kan jadi kayak gitu berpikirnya gitu. Iya kan? Bu ya, ini satu lagi nih terkait dengan
kegagalan para elitnya juga membaca situasi hari ini. Dalam berbagai kasus yang terkait dengan isu lingkungan, kan sebenarnya ini karena eksploitasi yang berlebihan. Ya. Tapi Buya, coba dengarkan apa yang disampaikan oleh Prabowo dalam pidatonya beberapa waktu lalu. Kita harus tanami Papua dengan sawit dan tebu supaya kita bisa menjadi negara yang bisa swasembada energi. Ya, kita menjadi negara yang berlimpah sumber energinya. Kan Papua itu sudah lama punya freeport, Buya. Dan kita nggak tahu kan sampai sekarang rakyat Papua itu terima apa sih. Bahkan pembangunan fisiknya pun masih tertatih-tatih ya, sampai hari ini. Nah ini mau digeser lagi sumber daya yang lain untuk menjadi sawit. Kan berarti tidak apa ya Buya ya, tidak berdasarkan data, science, bukti, ya kajian gitu Buya dalam memutuskan sesuatu. Ini kan kayak circle yang nggak selesai nih. Kita ada di tahapan di mana pejabat publik kita itu punya ambisi pribadi yang sangat besar. Tadi near integritas, incompetence, tapi juga tidak mau mendengarkan sains gitu. Kan komplit ini Bu ya. Iya, karena tadi logika kekuasaan itu dia tidak sensitif kalau soal-soal yang bersifat sains gitu. Karena kalkulasinya sangat pragmatis ya. Ya pragmatis itu tidak buruk asal terukur kan, dengan menghitung segala resikonya. Ya kan? Pada dasarnya pembangunan itu kan pragmatis gitu kan. Tetapi dia harus dibimbing dengan hukum dan akal sehat kan, dengan ilmu maksud saya, sehingga damage effect ya, atau efek buruk dari sebuah kebijakan itu tetap bisa dikontrol gitu. Kan tidak buruk menanam tanaman sawit ya kan. Yang buruk itu adalah kalau efek destruktifnya nggak dikontrol. Misalnya itu punya efek pada penggundulan hutan, misalnya kan itu efek. Dan efek dari penggundulan hutan juga kan berantai gitu kayak gitu. Nah, tapi sejauh terkait dengan statement Pak Prabowo presiden kita, kadang-kadang saya juga bingung karena dalam hitungan hari juga bisa berubah gitu. Setelah ngomong kayak gitu kan beberapa hari kemudian dia bicara dengan menggebu-gebu ya bahwa dia akan berantas korupsi ya di Banten, macam-macam gitu. Terakhir di Banten ya kemarin. Terakhir di Banten ya. Dalam hitungan hari gitu. Kalau kita cermati dua pidato dari hari-hari yang berbeda itu bertabrakan gitu kan. Saya tidak tahu bagaimana cara memahaminya ini. Artinya kan reaktif sekali, tergantung kita sama-sama nggak paham Bu ya. Iya, tergantung isu yang munculnya apa gitu kan. Jadi semuanya itu diberikan reaksi dengan pesan yang positif, tetapi tidak dicari konteks besarnya itu nggak ketemu gitu. Dan lebih menonjolkan sisi narsismenya ya. Misalnya terakhir juga dalam kasus bencana ini dia bilang banyak yang sudah berterima kasih kepada pemerintah. Sesuatu yang kita bingung. Kok bisa seorang pejabat publik menyampaikan hal semacam narsis? Karena kan pejabat publik itu jangan minta dipuji karena tugas resmi dia adalah berbuat kebaikan. Betul. Dan untuk itu dia digaji. Iya, betul. Dan untuk itu rakyat membayar pajak. Gitu. Tugas dia adalah mendengar kritik. Pujian itu bonus saja. Iya. Ya kalau senang nggak apa-apa ya, tapi substansinya ya. Kalau ada pejabat berbuat baik segala macam ya, itu emang kewajibannya gitu loh, kewajibannya. Dia harus begitu. Dia emang harus kayak gitu. Untuk alasan itu pajak dibayarkan oleh rakyat gitu kan, dan memberikan amanat nih uang ini ya. Yang kita kumpul ini gunakan untuk kembali kebaikan ke kami gitu kan, logikanya. Dan mereka itu manajer saja sebenarnya. Iya, jadi posisinya.
imperatif sifatnya, keharusannya nggak bisa dinego bahwa dia harus berbuat baik dengan dana rakyat dan jabatan yang dia miliki itu. Jadi jangan minta dipuji, berbuat baik aja. Nanti rakyat punya caranya sendiri untuk memuji, jangan diminta gitu loh. Kalau Anda meminta pujian, Anda nggak cukup percaya diri bahwa Anda orang baik gitu loh, ya kan? Betul. Gitu. Dan kadang-kadang ketika tidak sanggup untuk menjawab tuntutan, Iya. yang disampaikan sesuatu yang ya nggak relevan. Misalnya, Iya. andai saya punya tongkat Nabi Musa, misalnya, kan Nggak usah berharap tongkat Nabi Musa, gunakan aja tongkat komando yang dimiliki ya secara efektif ya kan. Gunanya pemimpin atau kekuasaan itu kan tongkat gitu kan. Gunakan kekuasaan atau tongkat itu untuk memastikan semua para pembantu ini itu bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing gitu kan, dan itu dikontrol. Nanti kalau itu baik segala macam ya kan, nanti rakyat punya caranya sendiri untuk memberikan apresiasi, ya kan? nggak mungkin nggak berterima kasih. Nggak mungkin nggak berterima kasih. Nanti juga akan muncul dalam Apalagi orang Indonesia. tingkat kepuasan publik. Iya, iya. Tapi intinya yang mau saya katakan kayak gini, ya kan? Jangan narsis, ya. Sebab semakin narsis Anda, semakin menjelaskan bahwa Anda tidak cukup percaya diri bahwa Anda orang baik, gitu loh, ya kan? Ya. Jadi pujian itu jangan diminta, dia akan diberikan sendiri secara cuma-cuma. Kalau memang alasannya ada. Ya. Tugas kita ya adalah memberikan alasan kepada rakyat untuk senang kita, bukan diminta langsung. Setelah itu baru diberikan alasan. Dan itu berarti memberi bukti. Iya, bukti gitu. Jadi kalau umpamanya rakyat sekarang cemas, kritis dan seterusnya, kan teorinya sederhana aja. Orang benci dan cinta itu butuh waktu dan alasan. Iya kan? Orang senang atau tidak senang itu butuh waktu dan alasan. Kan warga tidak tiba-tiba menyatakan kritis atau merasa tidak puas. Ada alasan yang cukup dan ada waktu. Ada pengalaman yang menempa mereka. Ada ya pengalaman yang menempa. Intinya empirik, gitu kan. Nah jadi kalau umpamanya pejabat tiba-tiba meratap gitu kan, ingin diakui segala kebaikannya, itu justru semakin menjelaskan bahwa dia tidak cukup pede dengan kebaikan yang sudah dia perbuat. Atau dia belum merasa punya kebaikan selama ini. Iya gitu kan. Buya terakhir. Oke. Untuk menghindari distrust yang semakin besar. Karena ini bisa merupakan salah satu tadi prakondisinya. Iya. Negara itu gagal. Ketika rakyat nggak percaya kan berarti dia juga malas membayar sesuatu. Termasuk dalamnya pajak gitu. Nah ini gimana Bu ya? Iya oke. Jadi nauzubillah lah ya. Jangan sampailah negara ini gagal apalagi bisa menimbulkan chaos ya kan. Distrust di mana-mana. Kalau sudah sampai distrust itu kan relasinya bukan hanya rakyat dan negara, tapi juga horizontal gitu kan. Karena tetap ada pendukung. Iya kayak gitu. Nah jangan sampai itu terjadi dan kita masih cukup punya waktu ya, dalam pengertian kita baru melihat tanda-tandanya ya. Tapi tanda-tanda ini kalau tidak segera diselesaikan ya, tidak diberikan solusi ya. Apa bentuk solusinya dengan perubahan sikap pemerintah yang lebih serius ya. Serius dalam pengertian gini. Jujur ya, transparan apa segala macam kayak dan dibimbing hukum ya. Menyelesaikan soal-soal strategis yang menjadi tupoksi masing-masing ya, dan jangan gini, Prabowo itu kan sebagai presiden dia sangat tergantung pada laporan bawahannya. Sampaikan aja hal-hal apa adanya terhadap Pak Prabowo agar dia punya masukan yang cukup objektif dari kondisi real yang ada. Gitu kan? Bukan info yang positif. Iya, jadi jangan semuanya baik-baik saja, karena itu menjadi bahan buat Pak Prabowo ya, tidak melakukan review terhadap apa yang sudah terjadi gitu kan. Yang satu bilang baik, di bawah rakyat teriak-teriak tidak baik
kan ada kontradiksi yang cukup serius tuh, ya. Bertentangan dengan apa yang dikatakan pejabat yang dilaporkan ke presiden, lalu apa yang disampaikan rakyat di media, kayak gitu. Nah, kan orang dalam kasus bencana ini orang lalu ingat ya pada masa tsunami dulu, ya, bagaimana SBY dengan caranya sendiri memberikan reaksi begitu cepat, spontan. Lalu Pak Yusuf Kalla juga dia mengambil sikap yang tegas bagaimana itu obat-obatan harus segera dikirim. Bahkan dia pasang badan, terabas saja itu semua prosedur resmi. Kalau itu melanggar biar saya yang dipenjara. Kayak gitu-gitu kan. Artinya ada empati yang cukup dalam. Karena sekarang terbalik Buya. Sebelum Anda ke sana izin dulu. Itu dia. Kayak gitu-gitu. Jadi apa ya, yang ingin saya katakan sebetulnya sederhana. Semua yang muncul ke permukaan yang ditandai dengan masyarakat yang mulai distrust atau kehilangan kepercayaan atau luruh kepercayaannya kepada pejabat publik. Ini adalah semua indikasi yang cukup serius gitu kan. Karena dia merefleksikan ya pola ya kinerja atau kualitas kinerja kabinet yang ada sekarang atau pejabat negara pada umumnya, kayak gitu. Nah, ini yang harus dibaca. Karena kalau ini tidak segera diperbaiki, segera direview ya, melakukan introspeksi ke dalam para kabinet itu dengan presidennya ya. Rakyat semakin terasing dari negara juga semakin terasing dari rakyatnya, gitu. Dan itulah pematangan. Nah, itulah pematangan. Nauzubillah kan, gitu. Kita pasti ingin hidup berpanjang-panjang di negeri. Ini negeri yang gemah ripah loh jinawi. Iya. Kan ada itu anak muda, ya, cukup atraktif cara menyampaikannya. Kalau umpamanya terjadi bencana segala macam kayak gitu ya. Kan mungkin tidak hari ini atau besok. Mungkin 50 tahun lagi, 30 tahun lagi. Mereka udah mati, kami masih hidup. Iya. Gitu kan. Bener. Yang menanggungkan kami. Gitu. Artinya dia berbicara soal anak cucu dan seterusnya kayak gitu. Dan itu yang harus dipikirkan elit kita. Iya. Bukan hari ini tapi juga masa depan. Itu dia. Dan itu hanya mungkin kalau fantasi pejabat itu isinya bukan cuma kekuasaan. Tapi masa depan panjang perjalanan negara ini. Oke Buya, terima kasih untuk insight-nya. Demikian pemirsa, mau tidak mau elit kita harus introspeksi diri. Cek lagi ke dalam apa yang jadi masalah. Jangan sampai kemudian justru sering kali sukanya membantah apa yang sudah disodorkan sebagai fakta ya kepada mereka. Dan ini tentu tidak sehat dalam hubungannya antara negara dengan masyarakat. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.